Halo, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian ya. Hari ini saya akan coba sebelum perkenalkan dulu, nama saya Hilmi dari jurusan Computer Science B26. Saat ini kegiatan saya bekerja di bidang IT, lalu domisili saya di Jakarta. Saat ini saya akan coba menjelaskan tentang forum pertama eh, kita di mata kuliah apa namanya Big Data Technology. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Oke, oke. Yang pertama adalah eh, Big Data Generation. Nah, Big Data Generation ini adalah merupakan tahap di mana data mulai lahir, data baru muncul jadinya. Nah, data ini bisa datang dari mana aja. Contohnya tuh dari kayak media sosial, terus juga sensor IoT, terus juga misal transaksi online, CCTV, website, aplikasi mobile, dan masih banyak lagi. Nah, jadi intinya adalah proses big data generation ini adalah proses siapa yang menghasilkan data dan seberapa cepat data itu muncul. Karena di era yang sekarang ini hampir semua aktivitas manusia yang meninggalkan jejak digital. Nah, jadi maka fase generation ini yang menjadi sangat besar dan sangat cepat juga. Nah, untuk kegunaannya itu sendiri yaitu bisa sebagai pengetahuan sumber data. Jadi mengetahui bahwa sumber data itu penting supaya kita bisa menentukan bagaimana cara mengumpulkan dan teknologi apa aja yang cocok untuk menangani volume dan kecepatannya. Lalu selanjutnya ada di apa namanya sorry, data aggregation. Nah, data aggregation itu adalah jadi setelah data big data generation, maka muncul kan big data generation tadi setelah data muncul dari banyaknya sumber ya. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data itu ke suatu tempat secara terpusat gitu jadinya. Contohnya adalah data dari aplikasi web masuk ke log server, terus juga bisa data sensor dari IoT masuk ke data lake. Terus misalnya yang dari sosial media itu diambil via API. Terus juga data transaksi yang di stream ke hub atau Kafka gitu. Nah, di tahap ini kita menggabungkan data yang tadinya tercerai-berai, lalu kita menjadikan dalam satu kumpulan besar. Nah, kegunaannya adalah agar data bisa dianalisis secara menyeluruh. Jadi kalau datanya masih terpisah-pisah, kalau datanya masih terpisah-pisah, nanti hasilnya nggak bakal bisa akurat. Maka dari itu kita coba centralize data itu menjadi satu data yang besar. Lalu yang ketiga ada tahap processing. Nah, data processing itu merupakan proses yang sangat penting ya sebelum kita lakukan analisis. Karena di data big data itu biasanya kotor, masih berantakan. Nah, kita perlu merapikan data tersebut sebelum kita analisis. Nah, yang biasanya dilakukan adalah pertama adalah cleaning, yaitu buang duplikasi dan hilangkan error. Karena banyak tuh kalau kita ngambil data, nanti ada yang terduplikasi. Nah, itu kita buang biar data yang mau dianalisis tuh benar-benar data yang penting-penting aja gitu. Lalu filtering, nah pilih data yang relevan. Jadi data-data yang kemungkinan tidak relevan kita singkirkan terlebih dahulu agar kita fokus pada data yang mau kita cari gitu. Terus juga yang ketiga adalah normalization, yaitu samain format-format datanya. Jadi biar kita gampang untuk menganalisanya nantinya. Lalu yang terakhir adalah transformation, yaitu mengubah data supaya bisa dibaca oleh sistem gitu. Nah, kegunaannya adalah kalau data kotor langsung dianalisis, hasilnya itu pasti salah dan kurang akurat, jadi tidak akurat gitu. Jadi processing itu uh, mungkin kalau diibaratin tuh kayak menyapu rumah agar apa namanya
bersih, jadi sebelum tamu datang rumahnya udah bersih, sebelum dianalisis jadi datanya sudah data-data yang sangat apa dibutuhkan saja yang akan digunakan gitu. Oke, lanjut. Nomor 4 adalah Big Data Analytic, yaitu ini adalah tahap di sini data tuh sudah mulai rapi dan diolah oleh dengan berbagai macam metode gitu. Nah, contoh metode-metode mengolah data bisa menggunakan machine learning, statistical modeling, terus juga ada data mining, ada real time analytic, terus ada pattern recognition, dan ada juga predictive analis gitu, analisis. Nah, lalu tujuan mereka itu adalah mencari pola, terus mencari tren, mencari hubungan antar satu data dengan data yang lain, atau juga bisa memprediksi masa depan dari data set yang besar gitu. Nah, kegunaannya adalah dari tahap ini perusahaan bisa ambil keputusan penting, misalnya rekomendasi produk, terus juga bisa mendeteksi fraud, terus juga bisa memprediksi permintaan pasar yang seperti apa dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah yaitu Big Data Visualization, yaitu setelah hasil analisisnya keluar, tahap terakhir adalah menampilkan hasil dalam bentuk visual. Jadi kita sebagai konsumen tuh melihatnya tuh lebih mudah gitu, yaitu dengan menjadikannya sebagai bentuk visual. Nah, contohnya adalah bisa kita buat sebagai dashboard atau juga bisa jadi grafik atau peta panas atau heat map gitu, itu juga bisa, juga lumayan efektif, atau juga biasa diagram juga bisa, atau chart yang interaktif gitu. Nah, di sini gunanya adalah manusia lebih gampang memahami informasi kalau divisualisasikan. Dan apalagi kalau datanya itu besar dan kompleks. Karena kita tahu maksudnya banyaklah yang Indonesia tuh banyak kurang membaca, jadi lebih enak tuh menggunakan visual. Nah, apa namanya, visual juga bikin insight lebih mudah dibaca dan dipakai untuk mengambil keputusan. Oke, jadi itu dulu ya 5 tahap yang berjalan dari, kita simpulkan lagi, dari data muncul, terus data dikumpulkan, data dibersihkan, data dianalisis, dan yang terakhir data ditampilkan. Nah, seluruh proses ini bisa memastikan big data bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak cuma tumpukan data yang tidak berguna, tapi data yang bisa kita pakai dengan sangat akurat gitu dan efisien. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ya kita diskusi di forum ini. Terima kasih.